Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Setianingsih. Kali ini kita akan membahas tentang investasi portofolio internasional. Sebelumnya kita berkenalan dulu apa itu investasi portofolio. Pengenalan investasi portofolio internasional. Jadi, dalam melakukan investasi internasional, pertimbangan kriteria perekonomian perlu dikombinasikan dengan berbagai faktor pertimbangan lainnya. Tetapi, perlu perusahaan induk tetap harus memandang perekonomian bisnis sebagai faktor yang dominan. Keberhasilan perusahaan internasional merupakan proses yang panjang yang dilalui dalam melakukan bisnis internasional dan banyak didukung oleh pemahaman terhadap pasar internasional. Dengan memahami situasi pasar internasional, kita akan dapat diciptakan peluang untuk berhasil. Dengan memahami situasi ini, maka perusahaan akan membantu perkembangan daya asing yang dapat dipakai untuk menyukseskan bisnisnya. Ketidaksempurnaan pasar terjadi dengan adanya peraturan perundangan dan kontrol pemerintah yang menghambat perdagangan bebas dan investasi portofolio. Hal ini dapat memicu munculnya bisnis internasional adalah kegagalan pasar dalam informasi dan keunggulan spesifik perusahaan. Yang kedua, kita akan membahas tentang macam-macam bentuk investasi internasional. Jadi, investasi internasional ini ada yang bersifat langsung dan yang bersifat tidak langsung. Investasi yang bersifat langsung atau biasa disebut dengan direct investment adalah investasi pada aset real atau real aset, misalnya pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan atau perkebunan, dan lain-lain. Jadi contohnya misalkan kita membuka pabrik atau membuka perusahaan di luar negeri, itu adalah investasi dengan bentuk secara langsung. Sedangkan investasi yang tidak terbentuk secara langsung atau disebut dengan indirect investment, contohnya adalah investasi portofolio, yakni investasi aset finansial yang biasanya itu bentuknya adalah investasi di pasar uang, contohnya deposito, sertifikat BI. Lalu yang kedua adalah investasi di pasar modal, contohnya saham, obligasi, opsi, dan waran. Jadi investasi yang bersifatnya tidak langsung itu merupakan investasi dalam bentuk surat biasanya. Jadi kayak kita berinvestasi di saham luar negeri, atau kita membeli saham Apple, saham Microsoft kayak gitu. Itu adalah salah satu bentuk kita berinvestasi dalam ruang lingkup investasi internasional, seperti itu. Lalu sumber-sumber dana investasi. Jadi saat kita berinvestasi pastinya membutuhkan dana, dan dana itu sifatnya ada bermacam-macam. Yang pertama adalah aset yang dimiliki saat ini, yang kedua adalah pinjaman dari pihak lain, yang ketiga dapat berupa tabungan. Jadi misalkan kita ingin berinvestasi menggunakan aset yang kita miliki saat ini, itu kita berinvestasi menggunakan uang yang kita punya saat ini atau aset atau harta yang kita punya saat ini. Sedangkan saat kita berinvestasi dengan menggunakan pinjaman dari pihak lain, itu kita berinvestasi dengan pinjaman uang dari pihak luar, contohnya meminjam uang dari bank atau meminjam uang dari pihak ketiga kayak gitu. Cuma sebenarnya investasi seperti itu kurang disarankan. Lalu yang ketiga adalah investasi menggunakan tabungan. Jadi selain berinvestasi dengan aset yang dimiliki saat ini atau dengan pinjaman dari pihak lain, kita juga dapat berinvestasi menggunakan tabungan. Hal ini lebih disarankan karena uang yang digunakan untuk berinvestasi ini adalah uang dingin, jadi uang yang mungkin tidak akan terpakai dalam waktu dekat, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah
keputusan seseorang melakukan investasi. Jadi dalam berinvestasi kita pasti memiliki sebuah alasan kenapa kita berinvestasi, kenapa kita berinvestasi di aset tersebut. Jadi ada beberapa alasan mengapa seseorang memutuskan untuk berinvestasi. Yang pertama adalah return. Return merupakan tingkat keuntungan investasi yang terdiri dari A. Expected return atau return yang didapatkan, yaitu return yang diharapkan akan didapat oleh investor di masa depan. Jadi ini adalah misalkan seseorang berinvestasi lalu dia berharap 2 atau 3 tahun kemudian nilai investasinya akan bertambah. Itu adalah salah satu alasan mengapa seseorang melakukan investasi. Lalu yang kedua adalah realized return atau return aktual, yaitu return yang sesungguhnya terjadi atau didapatkan oleh investor. Jadi dalam berinvestasi ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah kita mendapatkan return sesuai yang kita harapkan, atau kita mendapatkan return sesuai yang terjadi pada saat itu, seperti itu. Yang kedua alasannya adalah resiko. Resiko ini merupakan kemungkinan return aktual yang berbeda dengan return yang diharapkan, yang terdiri dari yang pertama adalah risiko sistematis atau systematic risk, atau resiko pasar general risk, yaitu resiko yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi. Diversifikasi ini artinya adalah kita membagi-bagi uang kita, membagi-bagi aset kita ke dalam jenis investasi yang berbeda-beda. Apa tujuannya? Dengan melakukan diversifikasi ini akan mengurangi atau membuat kemungkinan risiko ini menjadi lebih kecil gitu. Lalu berkaitan dengan faktor makroekonomi yang mempengaruhi pasar, misalnya tingkat bunga, kurs, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Lalu yang kedua ada resiko tidak sistematis atau unsystematic risk, atau resiko perusahaan, resiko spesifik, yaitu resiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi karena hanya ada dalam satu perusahaan atau industri tertentu. Lalu dalam berinvestasi ini diperlukan beberapa langkah-langkah, dan langkah-langkah tersebut ini yang pertama adalah menentukan kebijakan investasi pada tahap awal pengembalian keputusan. Investor perlu menetapkan tujuannya berinvestasi dan menentukan besaran investasi yang akan ditanam. Jadi sebelum kita memulai berinvestasi, kita harus tahu dulu nih. Jadi melakukan analisa dulu apa tujuan kita berinvestasi, lalu menentukan besaran investasi yang akan kita belikan uangnya ke dalam produk tertentu, lalu planning ke depannya produk investasi itu seperti apa gitu. Jadi melakukan analisa di awal gitu. Lalu yang kedua adalah analisis sekuritas. Pada tahap ini akan diadakan analisis terhadap individual sekelompok sekuritas. Jadi dalam berinvestasi ini kita tidak dapat melakukannya secara langsung, melainkan kita harus menggunakan atau memakai jasa pihak ketiga, yaitu yang dinamakan sekuritas. Jadi contohnya misalkan kita mau melakukan investasi pada saham Apple gitu, jadi kita nggak bisa langsung membeli saham Apple, melainkan harus melalui broker atau pihak ketiga atau sekuritas, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah pembentukan portofolio. Tahap ini menyangkut identifikasi sekuritas mana saja yang akan dipilih untuk membentuk portofolio dan beberapa proporsi dana yang akan ditanam tiap-tiap sekuritas tersebut. Jadi dalam berinvestasi ini kan biasanya kita nggak memilih satu produk aja. Jadi kayak misalkan kita membeli suatu saham atau obligasi. Jadi dalam obligasi atau saham ini kan bentuk-bentuknya juga ada banyak, macam-macamnya ada banyak. Jadi kita menentukan porsi-porsi pada tiap-tiap produk tersebut agar hal ini dilakukan agar kita mendapatkan keuntungan atau melakukan proporsi pada keuangan kita sehingga return yang dihasilkan dapat didapatkan secara maksimal gitu. Lalu yang keempat adalah melakukan revisi portofolio.
Tahap ini merupakan pengurangan terhadap ketiga tahap sebelumnya dengan maksud jika diperlukan akan diadakan perubahan. Yang kelima adalah evaluasi kinerja portofolio. Dalam tahap ini, pemodal mengadakan penilaian terhadap kinerja portofolionya, baik dalam aspek tingkat keuntungan yang diperoleh maupun risiko yang ditanggung. Jadi saat kita berinvestasi, kita juga perlu melakukan evaluasi kinerja portofolio kita. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita bisa melihat laporan keuangan dari perusahaan yang kita beli asetnya. Contohnya, kita membeli saham Apple. Untuk menganalisa bagaimana kinerja saham ke depannya, kita dapat melihat laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Lalu yang kedua adalah melihat isu-isu yang terjadi pada perusahaan tersebut. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara membaca berita-berita yang berhubungan dengan perekonomian. Biasanya di situ terdapat informasi-informasi mengenai perkembangan perusahaan dari saham atau aset berharga atau surat berharga yang kita beli dari perusahaan tersebut. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah teori portofolio internasional. Teori portofolio berkaitan dengan risiko dan return. Investor hanya berkaitan dengan nilai-nilai yang diharapkan dari surat berharga dan tertarik pada nilai yang diharapkan dari portofolio. Untuk memaksimalkan nilai yang diharapkan portofolio, satu kebutuhan hanya berinvestasi dalam satu keamanan dengan pengembalian yang diharapkan maksimum. Jadi, tindakan berdasarkan return yang dihadapkan harus ditolak sebagai deskriptif perilaku investasi yang sebenarnya atau secara rasional. Apakah tampak jelas bahwa investor khawatir dengan resiko dan kembali, dan hal ini dapat diukur untuk portofolio secara keseluruhan. Oleh karena itu, teori portofolio adalah tentang memaksimalkan manfaat dari investasi, mempertimbangkan risiko dan pengembalian. Lalu ada arus modal internasional. Arus modal internasional terjadi karena adanya wilayah yang memiliki modal atau capital abundant dan ada yang mengalami kelangkaan modal atau capital scare. Sebagai suatu faktor produksi yang memiliki marginal product, semakin banyak modal, maka akan semakin kecil remunerasi atau return yang diperoleh. Demikian sebaliknya, semakin langka modal, semakin tinggi hasil yang diperoleh. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya arus modal internasional yang mengalir dari suatu wilayah yang kelebihan modal ke wilayah yang kekurangan modal. Lalu di sini ada perbedaan antara investasi asing langsung dengan investasi portofolio. Seperti yang sudah dibahas di bab sebelumnya, jadi terdapat perbedaan antara investasi langsung dengan investasi portofolio. Jadi investasi langsung ini seperti yang sudah dijelaskan, contohnya adalah kita membangun perusahaan di negara orang atau membangun sebuah pabrik di negara orang gitu. Sedangkan investasi yang berbentuk portofolio ini adalah kita membeli perusahaan atau membeli aset pada suatu perusahaan tertentu yang bersifat multinasional. Yang A, investasi asing langsung sebagian besar dilakukan oleh korporasi dan jarang dilakukan oleh individual. Ya, jadi ini investasi asing langsung ini kenapa kebanyakan dilakukan oleh korporasi? Karena investasi berbentuk langsung ini biasanya membutuhkan modal yang lebih banyak dibandingkan dengan investasi portofolio. Jadi contohnya kayak misalkan kita mau membangun perusahaan di luar negeri, itu membutuhkan modal yang jauh lebih banyak dibandingkan hanya kita berinvestasi dalam bentuk surat berharga. Dalam berinvestasi secara langsung, hal yang kita butuhkan tidak hanya berupa dana, kita juga membutuhkan tenaga kerja, sumber daya, dan juga pendanaan yang harus disiapkan secara matang gitu. Itu sebabnya kenapa investasi secara langsung di luar negeri itu biasanya jauh lebih mahal. Yang B adalah kontrol perusahaan multinasional. Sepenuhnya ada di tangan perusahaan induk, sedangkan investasi portofolio pengelolaannya dapat dilakukan oleh manajer-manajer setempat.
Jadi dalam investasi yang bersifatnya tidak langsung atau investasi portofolio itu biasanya kita tidak perlu mengelola dananya sendiri, berbeda dengan investasi secara langsung. Jika investasi secara langsung atau kita terjun langsung dalam melakukan investasi, biasanya kalau misalkan kita membuat perusahaan itu kita yang harus mengatur uangnya, harus mengatur pendanaannya, harus mengurus sumber dayanya. Sedangkan apabila kita berinvestasi secara tidak langsung atau berbentuk portofolio, kita bisa menggunakan jasa manajer investasi untuk mengatur portofolio yang kita punya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada motif arus modal internasional dari kedua jenis investasi. Yang pertama adalah investasi portofolio. Jadi investasi portofolio ini kita lakukan untuk mencari return yang lebih tinggi, yaitu sesuai dengan teori HO. Suatu negara akan membeli saham atau obligasi dari perusahaan yang berada di negara lain yang memberikan pengembalian tertinggi. Jadi inilah yang perlu dilakukan seorang investor jika dia ingin melakukan investasi, maka dia harus melakukan analisa perusahaan yang dia beli. Seorang investor harus dapat membaca laporan keuangan perusahaan, bagaimana kinerja perusahaan, dan reputasi perusahaan yang asetnya mereka beli. Hal ini dilakukan untuk pengembalian tingkat return dari uang yang mereka investasikan, seperti itu. Yang kedua adalah diversifikasi risiko. Hal ini sesuai dengan portofolio teori yang menyatakan bahwa investasi di berbagai negara akan menghasilkan return tertentu dengan risiko yang lebih kecil, atau return yang lebih tinggi dapat dihasilkan dengan risiko tertentu. Jadi dalam sebuah investasi ini ada istilah namanya high risk, high return. Jadi semakin tinggi return yang akan kita dapatkan, maka semakin tinggi pula resiko yang mungkin akan terjadi. Maka hal ini dapat ditangani dengan melakukan diversifikasi. Apa itu diversifikasi? Diversifikasi itu adalah membagi-bagi aset yang kita punya ke dalam beberapa bentuk portofolio. Jadi uang yang kita punya tidak dibelikan ke dalam satu jenis produk investasi. Hal ini adalah untuk mengurangi resiko yang mungkin terjadi. Jadi contohnya kita mempunyai uang sekian juta, lalu kita ingin membeli suatu saham atau obligasi. Hal yang dapat kita lakukan adalah membagi-bagi uang kita ke dalam beberapa produk obligasi atau saham tersebut. Jadi jika salah satu saham atau obligasi ini merugi, masih ada produk saham atau obligasi yang dapat memberikan keuntungan, sehingga resiko yang kita dapatkan akan lebih kecil, seperti itu. Lalu ada investasi asing langsung. Mendapatkan return yang lebih tinggi melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, perpajakan yang lebih menguntungkan, dan infrastruktur yang lebih baik, diversifikasi risiko, dan dapat melakukan direct control. Nah, jadi dalam investasi ini ada investasi langsung secara tidak langsung, dan dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika kita melakukan investasi secara langsung, contohnya dengan membangun perusahaan di luar negeri, maka kita akan mendapatkan return yang lebih tinggi pastinya, karena pada saat membangun perusahaan kita bisa mendapatkan keuntungan yang tingkat returnnya jauh lebih tinggi dibandingkan kita melakukan investasi dengan jenis investasi portofolio. Hal ini dapat terjadi karena tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu negara yang kita gunakan untuk membangun suatu perusahaan. Lalu yang kedua adalah diversifikasi risiko. Yang ketiga adalah dapat dilakukan direct control. Jadi saat kita melakukan investasi secara langsung, maka kita dapat melakukan kontrol secara langsung kepada perusahaan yang kita bangun di negara tersebut. Jadi saat kita melakukan investasi secara langsung, tentunya kita dapat mengontrol secara langsung juga.
Hal ini juga dapat membuat kita lebih merasa puas terhadap keputusan investasi yang telah kita ambil. Lalu selanjutnya ada motivasi perusahaan untuk melakukan investasi internasional. Yang A, pencari pasar atau market seekers, memproduksi produknya di luar negeri untuk mencari peluang pemasaran di luar negeri atau ekspor. Jadi hal ini yang dilakukan oleh investor yang melakukan investasi secara langsung dengan membangun perusahaan di luar negeri. Mereka melihat bagaimana pasar di sana, apa produk yang ingin mereka buat, lalu menganalisa siapa pasar yang akan mereka tuju. Seperti itu. Yang kedua adalah pencari faktor produksi, production factor seekers, memproduksikan produknya di luar negeri untuk mendapatkan bahan mentah atau faktor produksi tertentu yang digunakan dalam proses produksinya. Jadi saat kita membangun sebuah perusahaan atau sebuah pabrik atau sebuah industri di luar negeri, kita juga harus dapat kita harus mampu memprediksi bagaimana sumber daya yang ada di sana, entah itu sumber daya alamnya atau sumber daya manusianya. Hal ini dapat dilakukan agar kita dapat memprediksi bagaimana tingkat hasil dari bentuk investasi yang sudah kita bangun di sana. Contohnya, misalkan kita ingin membuat industri bahan makanan yang diolah dari ikan. Tentunya hal tersebut kita harus berinvestasi dalam suatu negara yang memiliki sumber hasil berupa bahan yang kita butuhkan, yaitu ikan. Berarti hal ini kita harus membangun perusahaan di daerah yang memiliki laut, seperti itu. Atau kita bisa juga memperhatikan dari sumber daya manusianya. Jadi kita juga bisa membangun perusahaan di luar negeri dengan pertimbangan sumber daya manusianya. Jadi memilih berinvestasi untuk membangun perusahaan di mana sumber daya manusianya ini memiliki motivasi kerja yang tinggi, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah pencari efisiensi produksi atau production efficiency seekers, memproduksikan produknya di luar negeri untuk mendapatkan biaya produksi yang murah atau efisien sehingga produknya bisa bersaing. Nah, ini hampir sama seperti di atas. Jadi saat kita membangun perusahaan di luar negeri atau membangun industri di luar negeri, kita harus mampu menganalisa seberapa besar biaya produksi yang akan dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk yang akan dihasilkan dari perusahaan yang kita bangun di sana. Lalu memperhitungkan berapa bahan bakunya, berapa biaya produksinya, berapa biaya untuk membayar SDM-nya. Banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan saat kita memutuskan untuk membangun perusahaan di luar negeri. Yang D adalah pencari pengetahuan atau knowledge seekers, memproduksikan produknya di luar negeri untuk mendapatkan dukungan teknologi dalam proses produksinya. Jadi hal ini contohnya misalkan kita ingin membangun industri yang menghasilkan bahan-bahan elektronik atau bahan-bahan yang digunakan di zaman sekarang ini, contohnya seperti elektronik, seperti smartphone, yaitu. Jadi kita harus berinvestasi di suatu negara yang berteknologi tinggi, seperti contohnya Jepang. Jadi misalkan kita ingin membuat perusahaan ponsel, maka kita harus mempertimbangkan negara mana yang tingkat pengetahuan teknologinya lebih tinggi daripada negara-negara lain, seperti itu. Lalu poin E, ada pencari keselamatan politik atau policy safety seekers, memproduksikan produknya di luar negeri di tempat yang mempunyai stabilitas politik yang mantap sehingga mengurangi risiko politik. Jadi saat membangun perusahaan di luar negeri, kita juga harus mempertimbangkan bagaimana kondisi politik di negara tersebut. Contohnya kita ingin membuat perusahaan
di luar negeri, maka sangat tidak disarankan ketika kita memilih memilih suatu negara yang terjadi konflik politik, seperti negara-negara Timur Tengah yang kerap kali terjadi perperangan gitu. Itu kurang disarankan karena akan bergantung dan meningkatkan resiko investasi yang kita buat di sana, seperti itu. Lalu ada model investasi portofolio. Resiko dan ketidakpastian, risk and uncertainty, keuntungan yang diharapkan dinyatakan dalam EX dan risikonya dinyatakan sebagai standar deviasi. Dalam resiko risk ada situasi di mana ada lebih dari satu kemungkinan hasil. Apabila kemungkinan tiap hasil dapat diperkirakan, maka dinyatakan dalam PX atau probability. Apabila kemungkinan dari tiap hasil tidak dapat diperkirakan, maka dinyatakan dalam ketidakpastian atau uncertainty. Lalu keuntungan dan resiko, return and risk. Yang A, menunjukkan keterkaitan antara EX dengan resiko yang terjadi. B, angka-angka tidak dapat dipakai sebagai patokan, tapi kecenderungannya sejalan antara EX dengan premi resiko dengan menggunakan korelasi statistik. Lalu optimasi portofolio. Investasi dalam portofolio menyangkut pilihan investasi sebagai portofolio pada komposisi tertentu yang dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Untuk itu, perlu diberikan asumsi dasar dari pengembangan model investasi dua portofolio dalam dua dimensi, yaitu keuntungan dan risiko. Jadi saat kita memutuskan untuk berinvestasi, hal yang pertama harus kita lihat adalah faktor resiko, faktor return dan faktor resiko. Jadi kita tidak dapat hanya melihat satu faktor saja, melainkan kita harus melihat bagaimana resiko yang mungkin terjadi apabila kita melakukan investasi di produk tersebut. Jadi kita harus menyeimbangkan antara kemungkinan resiko yang terjadi dengan kemungkinan return yang akan kita dapatkan. Lalu ada perilaku investor portofolio. Seorang investor dapat mengurangi risiko portofolio hanya dengan mengkombinasi instrumen yang tidak sempurna positif berkorelasi atau koefisien korelasi. Dengan kata lain, investor dapat mengurangi exposure mereka terhadap risiko aset individual dengan mengadakan diversifikasi portofolio aset. Diversifikasi dapat memungkinkan untuk pengembalian portofolio yang diharapkan sama dengan penurunan risiko. Nah, ini pentingnya kita melakukan diversifikasi portofolio. Jadi kita saat kita memutuskan untuk berinvestasi, kita tidak boleh melakukan yang namanya all in. Jadi aset yang kita gunakan untuk berinvestasi harus kita bagi-bagi ke dalam beberapa produk, sehingga saat terjadi resiko di produk A, kita masih bisa mendapatkan keuntungan di produk B. Diversifikasi portofolio internasional. Dalam melakukan diversifikasi investasi portofolio internasional, paling sedikit ada dua faktor yang perlu diperhatikan, yaitu resiko terhadap untung rugi dan resiko fluktuasi kurs. Akan dibahas gambaran singkat mengenai pertama resiko terhadap keuntungan dan kemungkinan resiko terhadap fluktuasi kurs. Lalu ada efek resiko. Efek risiko terhadap keuntungan sudah dijelaskan sangat bergantung dan koefisien korelasi dari berbagai portofolio. Problema utama dari risiko portofolio ini adalah koefisien secara teoritis selalu berubah dari waktu ke waktu, sehingga kesulitan terutama adalah dalam penentuan koefisien korelasi tersebut. Dalam kurun waktu tertentu, data atau informasi yang tersedia besarnya terbatas dan tidak dalam fungsi yang berurutan atau time series. Portofolio yang efisien biasanya diasumsikan dari tataran pasar yang berintegrasi dengan sempurna, kemudian pasar internasional dan baru pasar domestik. Dari data empiris berdasarkan sejarah masa lalu, dapat dilakukan studi ekonometri dengan mengembangkan model statistik. Model ini apabila dengan pengujian statistik menjadi model yang signifikan, maka dapat dipakai untuk analisa investasi portofolio. Nah, itu adalah bahasan tentang investasi portofolio internasional.
Jadi di sini kesimpulannya adalah investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan saat ini dengan tujuan agar dapat memperoleh keuntungan di masa yang mendatang atau bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Macam-macam bentuk investasi ini ada investasi langsung atau direct investment dan investasi tidak langsung atau indirect investment atau investasi portofolio, serta sumber-sumber dana untuk investasi adalah aset yang dimiliki saat ini, pinjaman dari pihak lain, dan tabungan. Langkah-langkah dalam melakukan investasi portofolio adalah menentukan kebijakan investasi, analisis sekuritas, pembentukan portofolio, melakukan revisi portofolio, dan evaluasi kinerja portofolio. Seperti itu. Jadi di sini yang kita bahas adalah tentang investasi internasional. Investasi internasional ini kan ada yang secara langsung dan tidak langsung. Kita sebagai mahasiswa tentu bisa melakukan investasi portofolio internasional, hanya saja yang bersifatnya tidak langsung atau pembelian suatu portofolio. Bagaimana caranya? Jadi kita sebagai mahasiswa tentu bisa melakukan investasi di mana investasi ini bersifat internasional. Contohnya adalah pembelian saham luar negeri. Kita bisa membeli saham di luar negeri menggunakan sekuritas tertentu yang penjualannya mencakup saham-saham di luar negeri. Lalu dalam berinvestasi ini kita harus melakukan diversifikasi portofolio, yaitu pembagian aset ke dalam beberapa portofolio untuk mengurangi resiko dan memaksimalkan tingkat return yang kita harapkan. Lalu dalam melakukan sebuah investasi kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah dana. Tentu kita dalam berinvestasi harus menggunakan dana, dan dana ini sebaiknya adalah menggunakan dana yang sifatnya adalah uang dingin, yaitu uang yang kemungkinan tidak akan dipakai dalam jangka waktu dekat. Apa tujuannya? Dalam berinvestasi ini kan ada resiko yang mungkin terjadi. Nah, jadi saat kita berinvestasi menggunakan uang dingin, kita dapat meminimalisir resiko. Jadi misalkan kita sewaktu-waktu saham atau produk yang kita beli ini dalam keadaan merugi, jadi kita tetap bisa survive atau tidak khawatir karena kita menggunakan uang yang sifatnya tidak akan dipakai dalam jangka waktu dekat. Lalu dalam berinvestasi kita juga harus melakukan beberapa analisis, yaitu analisis sekuritas. Usahakan menggunakan sekuritas yang fee pembelian dan fee penjualannya rendah. Lalu kita melakukan revisi portofolio. Lalu setelah itu kita melakukan evaluasi kinerja portofolio. Jadi saat kita melakukan investasi, hal yang kita lakukan untuk meningkatkan atau memaksimalkan return yang ingin didapatkan adalah melakukan evaluasi kinerja portofolio. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita bisa melakukan analisis keuangan perusahaan, lalu isu-isu yang terjadi pada perusahaan. Lalu kita juga dapat melihat bagaimana reputasi perusahaan dan analisa bagaimana perusahaan ke depannya, sehingga hal itu dapat menjadi faktor pendukung untuk kita mendapatkan keuntungan secara maksimal. Seperti itu. Jadi sekian pembahasan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.